Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran yang materinya berbeda, yaitu pelajaran ICB di kelas 3 SD Islam di Laraf Islamic School. Tentang pelajaran yang ke-10 tentang akhlak terpuji. Marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Yang kedua yaitu tentang tolong menolong. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun. Bahwasannya hidup rukun adalah kehidupan yang didambakan oleh seluruh manusia. Karena semua manusia, terutama antara muslim dengan umat muslim lainnya, adalah bersaudara. Hari ini kita akan belajar tentang tolong menolong. Tolong menolong termasuk akhlak terpuji, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Manusia dikatakan tidak bisa hidup sendiri karena memang manusia disebut dengan makhluk sosial atau makhluk yang membutuhkan pertolongan orang lain. Dari mulai kita lahir ke dunia ini, pasti kita membutuhkan orang lain. Adanya kita di dunia itu membutuhkan bantuan orang lain. Pertama, sebelum kita lahir, kita ada di dalam perut ibu kita. Selama 9 bulan kita berada di dalam perut ibu kita. Dan kemudian ketika kita lahir, maka ibu kita pergi ke dokter atau ke bidan untuk membantu ibu kita melahirkan kita. Dan setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, kita tidak bisa langsung berjalan, tidak bisa langsung makan, tidak bisa langsung banyak bergerak, hanya bisa menangis. Dan ketika kita ingin pergi kemana-mana pun selalu harus digendong. Itu menunjukkan bahwasannya manusia memang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap yang terpuji atau sifat yang baik. Karena tolong menolong itu banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari tolong menolong yaitu segala sesuatu pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Kemudian masalah yang sulit akan menjadi mudah. Sudah pernah kita rasakan, apabila kita saling tolong menolong, maka pekerjaan itu akan menjadi ringan. Contohnya seperti ini. Ketika ada lomba 17, yaitu tentang estafet bola misalnya, dengan jarak 200 meter dengan cara berlari. Apabila kita berlari sejauh 200 meter, itu pasti akan capek kalau kita sendirian. Makanya di situ ada satu kelompok misalnya 4 orang. Jadi beberapa lebih dari 40 orang, ya 4 orang lebih. Sehingga sampai bola itu sampai di ujung, maka itu saling mengoper. Ketika kita lari ke teman yang satu megang bola, lari lagi ke teman yang satunya lagi megang sampai dengan garis finish. Yang awalnya menjadi berat apabila kita lari ke sana sendirian, itu menjadi mudah karena dibantu dengan orang lain. Contohnya seperti itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Allah menganjurkan kepada kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal kejahatan. Contoh tolong menolong dalam hal kebaikan, apabila ada teman kita yang sulit dalam belajar, misalnya belum bisa membaca, maka kita bantu agar ia bisa membaca dengan cara kita mengajarkan ia membaca atau mengajaknya dengan kerja kelompok. Ya, alhamdulillah itulah materi tentang tolong menolong. Oleh karena itu, insya Allah anak-anak kelas 3 SD Islam di Laraf Islamic School bisa mengaplikasikan, bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari bersikap tolong menolong. Misalnya ada ibu kita sedang masak di dapur, membutuhkan bantuan, maka kita akan menolongnya. Tolong menolong apabila kita melihat seseorang yang sedang kesulitan, maka tidak perlu kita menunggu perintahnya, langsunglah kita menolongnya. Itu saja materinya, dan Bapak akhiri dengan tugas tulis kembali surat Al-Maidah ayat 2 di buku tulis kalian masing-masing, dan tuliskan 10 sikap yang mencirikan tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat materi yang Bapak berikan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.